Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada video yang hari ini saya akan berkisah tentang pengalaman orang yang sangat dekat dengan saya. Waktu itu tahun 1970-an, sekitar 79 atau 78 atau 76 atau 74, ya sekitar 5 tahun 6 tahun itulah lamanya. Ini kisah sudah sangat lama, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, yaitu ketika beliau ini memulai untuk berdagang sehingga hidupnya menjadi makmur sampai saat ini. Waktu itu tahun 1970-an lah, beliau itu pergi ke seorang guru beliau yang ada di daerah Curug, Tangerang. Waktu itu tahun 1970-an, jangan disamakan dengan sekarang Curug itu bagaimana. Dan perjalanan transportasinya itu susah. Itu dari kampungnya di Benda yang sekarang jadi Bandar Udara Soekarno-Hatta Landasan 2 ya, Terminal 2. Itu kan di Kampung Benda itu dulunya. Nah, dari situ naik sepeda sampai ke Curug, berangkatnya subuh sampai Curug menjelang maghrib. Luar biasa jauhnya perjalanannya. Ya kendaraan yang ada cuma sepeda dan delman. Kalau mobil tuh satu yang ada pada tahun itu. Nah, sampai di Curug itu beliau ngobrol dengan gurunya bahwa tujuannya kemari adalah minta syariat supaya bisa bagaimana cara memulai dagang ini. Lalu sama gurunya diperintahkan untuk bertapa. Di mana bertapanya? Di perkebunan yang juga termasuk hutan. Itu masih banyak hutan di daerah situ, terutama kebun karet. Nah, kemudian di situ ada gubuk itu saung lah katakan, di saung itu. Nah, malam itu beliau tuh disuruh bertapa di situ. Entah apa yang dibaca, saya juga nggak tahu. Kalau zaman dulu seperti itulah penyampaian Islam, penyampaian ajaran Islam belum secanggih sekarang, sesempurna sekarang ya. Kalau sekarang kita kan diajarkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sebelum berdoa kepada Allah, membaca surat Al-Waqiah dan bersedekah. Tapi pada tahun itu yang tahu ya gurunya bilang untuk bertapa. Entah apa yang dibaca waktu itu. Nah, bertapalah beliau di situ sampai kalau nggak saya salah dengar adalah 7 hari lamanya. Nah, di situ ada apa itu semacam kaleng yang ditarik dengan tali. Apabila nanti malam misalnya sakit atau apapun itu tinggal tarik aja, nanti kehubung ke rumah bunyi dah klontang klontang, jadi gurunya tahu sehingga gurunya datang ada apa gitu kan. Karena di sekitar daerah situ juga kebun cengkeh, jadi gurunya itu punya semacam macan, tapi macan bukan macan betulan, macan jadi-jadian, macan siluman. Kalau di sini namanya rimung. Rimung itu kan macan harimau, tapi bukan harimau betulan. Harimau itu menampakkan diri juga. Di situ mondar mandir harimau itu kan ketika beliau bertapa. Jadi kalau siang ya tidur, kalau malam bertapa begitu sampai pagi. Nah, ketika itu sakit perut gitu, sakit perut tengah malam gitu, pengen ke WC katakanlah, waktu itu kan belum ada WC, jadi mau ke jamban, keluar, kemudian itu keluar semuanya kotoran-kotoran, muntah semua. Gurunya bilang itu kotoran lagi dibuang. Nah, setelah itu ya nggak sakit perut lagi, duduk lagi bertapa. Itu saya pun nggak diceritain apa yang dibacanya. Kalau sekarang kan kita ya membaca surat Al-Waqiah seperti yang diajarkan Rasulullah, walaupun dibilang hadis doib, ya masih mending hadis doib kalau untuk padoilul amal. Lalu membaca sholawat kalau sekarang. Kalau dulu nggak bertapa. Lalu sampailah itu pergi bertapa itu dalam keadaan uang yang pas-pasan. Nggak dikatakan, boleh dikatakan hampir nggak ada lah, untuk bekal itu aja. Dan di rumah nggak ditinggalin apa-apa. Anaknya itu sama mertua ditaruh karena masih tinggal beliau di situ kan. Kemudian pulang, ketika pulang itu sedih kan, kejadian sedih. Pulang udah lemes, udah naik sepeda lagi itu dari Curug itu ke Kampung Benda, itu naik sepeda lagi berjam-jam, berangkat subuh sampai di kampungnya itu udah menjelang maghrib. Dan ketika sampai di sana anak itu, nah namanya juga anak pertama masih kecil-kecil, nangis. Kenapa nangis? Minta sepupunya itu bawa rambutan. Jadi dia mau rambutan, ya nggak dikasih, diumpetin, padahal rambutan tuh banyak. Itulah cerita-cerita orang satu keluarga rame-rame, begitulah ceritanya.
Jadi ketika itu diambil lah diminta sama anaknya, dikejar, jatuh, kepalanya benjol, sedih hari itu kan. Begitulah anak kita susahnya ketika ketika itu yang dibela sama orang tuanya, ya karena orang tua tiri, bapaknya bapak tiri, yang dibela ya sama anaknya yang punya. Nah, begitulah memang orang tua memang seperti itu, dan di mana-mana itu boleh kita sensus 95% orang tua akan pro kepada anaknya yang dianggap punya. Itu memang udah dari dulu. Dan saya pun melihat merasakan kebanyakan begitu. Nah, itu juga terjadi pada tahun itu. Jadi walaupun sekarang alhamdulillah dengan berkah Allah nasibnya itu menjadi bagus ya. Kemudian ya saudaranya ini ya terpuruk terus karena juga pendidikan tidak ada. Orang zaman itu kan begitu ya, itu zaman dulu itu. Jual tanah lalu menjadi kaya, lalu ketika itu habis kekayaannya. Itu banyak di daerah kita itu. Di tempat saya khususnya di tanah Betawi itu. Nah, kemudian setelah itu sama mertuanya kasihlah modal. Setelah bertapa pulang itu dikasihlah modal sama mertuanya untuk jualan. Mulailah membeli dari uang yang dikasih mertuanya itu modal beli mesin, lalu jualan sayur mayur, terus menerus sampai sampai juga itu sambil mengamalkan ajaran dari gurunya. Ada juga saya tanya apa yang diajarkan sama gurunya gitu ketika saya udah mulai mengerti. Ada juga yang disuruh membaca beberapa kalimat-kalimat yang bercampur dengan bahasa daerah. Nah, itu saya nggak sependapat. Nah, biarkan aja. Cuma saya tidak mencela, saya dengarkan aja. Kemudian ada juga dibilang sama gurunya suruh membaca surat Al-Waqiah. Nah, itu oke, kita terima. Nah, gitulah sampai ketika maju begitu, dan beliau menjadi lebih maju itu ketika sudah ada sedikit uang gitu dikumpulkan dari jualan, lalu beli emas, lalu emas dijual beli tanah, sampai beliau naik haji untuk pertama kalinya. Dan ketika pulang haji itu alhamdulillah rezekinya terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat sampai punya apa namanya, punya rumah sewa, lalu punya toko-toko untuk disewakan. Nah, begitulah kalau zaman dulu kan begitu ya, orang itu orang kaya tuh kayaknya dengan tanah. Kalau zaman sekarang kan beda. Sekarang kan orang only jadi YouTuber atau endorse dan lain sebagainya lah. Gaya cara orang nyari duit zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Nah, yang mau saya bilang adalah perjuangan beliau itu ketika bertapa di hutan. Itu memang macannya itu ada, mondar-mandir, ada yang belang, ada yang hitam, ada maung bodas, ada macan kumbang, itu semuanya macan-macan jadi-jadian. Karena gurunya ini kalau itu apa namanya, kebunnya itu nggak dipagar, dibiarkan aja nyatu dengan hutan. Dan ketika ada orang masuk mencuri, itu yang mencuri itu nggak bisa keluar lagi. Dia merasa berenang-renang di lautan gitu, sampai pada besot badannya itu, sampai besok pagi ya sama gurunya ini ya diambil, disadarin, disuruh makan. Lalu ditanya kenapa begini, kenapa mengambil barang yang ada di kebun tanpa izin. Nah, dibilanglah di rumah nggak ada makanan, jadi anak-anak kesusahan, jadi saya terpaksa ngambil tempat Pak Haji begitu kan. Akhirnya sama gurunya itu dikasih makan, lalu dikasih bekal, lalu disuruh pulang. Nah, begitulah apa namanya, walaupun beliau itu punya pagar dengan macannya yang luar biasa banyak. Hari itu saya juga sempat dikasih itu waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada itu, tapi udah lama sekali nggak saya urus gitu kan. Nggak saya urus sudah lama sekali, itu macam-macam tuh, ada yang putih, ada istilahnya maung bodas, lalu ada yang macan kumbang, aduh macan belang, itu juga udah lama sih dari masih muda-muda dulu, nggak pernah diurus lagi. Ini kalau sekali-sekali kita panggil gitu kan biar meraung aja suaranya. Yang sentimen biar biar pada ini kan, biar pada ngacir. Tapi udah lama nggak saya urus. Jadi walaupun beliau itu orang yang berpunya zaman dulu, tapi terhadap orang lain luar biasa. Memang baiknya luar biasa itu. Orang yang mencuri di kebun beliau itu bukan ditangkep kalau zaman sekarang kan, tapi itu kan ada orang cuma mencuri apa namanya, beberapa kopi, kakao, lalu apa itu singkong, ubi, itu sampai di penjara tuh. Kalau beliau tidak, padahal nenek itu kan tua dan juga untuk makan cucunya. Kalau beliau tidak, diambil lalu ditanya kenapa, kalau sebabnya masuk akal, sebabnya karena kesusahan ekonomi pada zaman itu, belum sama dengan zaman sekarang, luar biasa pada zaman itu sulitnya. Lalu dikasih makan, lalu setelah itu dikasih bekal,
untuk keluarganya lalu disuruh pulang. Nah, itulah mulianya kan orang dulu dengan orang zaman sekarang ini beda jauh. Jadi setelah itu meningkatlah usaha beliau ini. Ketika usahanya beliau meningkat itu kan memang udah enak hidupnya. Kalau sekarang ini udah enak, walaupun itu dimulai perintis dari tahun 70-an sampai sampai terus usahanya juga di mana-mana udah banyak, walaupun sekarang udah pensiun dan anak-anak yang meneruskan. Nah, itulah yang cuma sayangnya begini, ketika udah maju gitu kan, udah mulai lupa dengan zaman-zaman perjuangan dulu gitu kan. Udah mulai suka-suka memandang remeh orang lain, mencela-cela orang lain begitu kan. Itulah makanya Rasulullah itu kan selalu bilang apa, ketika ditawarkan gunung itu kan pengen menjadi emas untuk Rasulullah, tapi beliau Pak Abah disebut dalam kitab berjanji itu, beliau itu mengabaikan, nggak usah katanya kan. Malah beliau meminta apa, hari ini saya kenyang, besok saya lapar. Itu begitu maunya Rasulullah. Kenapa? Ketika saya kenyang, nanti saya bersyukur. Ketika saya lapar, itulah saya bersabar. Karena luar biasa sakitnya orang yang lapar itu. Apalagi ketika sama kita nggak ada yang mau dimakan untuk buka puasa nanti. Nah, itu sakitnya luar biasa. Tapi Rasulullah menerima itu. Sedangkan Nabi Sulaiman bilang, ya Allah berikan saya kekayaan yang enggak pernah engkau berikan orang sebelum saya dan sesudah saya. Biar dia aja yang kaya sendiri. Orang lain nggak usah. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau itu, ya Allah hari ini saya kenyang, besok saya lapar. Supaya apa? Supaya tahu betapa sakitnya orang lapar. Makanya Rasulullah itu disebutnya sebagai apa coba? Sebagai contoh teladan yang paling baik. Contoh teladan yang paling baik. Ya kalau Rasulullah kayak Nabi Sulaiman, ya bisa aja. Bahkan kalahin Nabi Sulaiman, ya bisa aja kan. Kan setiap Rasul punya doa yang gak pernah ditolak. Nah, walaupun Rasulullah mempending doanya nanti aja untuk di akhirat. Jadi bisa aja, cuman nanti kan susah kita nirunya. Misalnya Rasulullah hidupnya kaya raya, bergelimang harta. Itu umatnya kagak bisa niru. Susah nirunya. Nah, sedangkan Rasulullah gampang ditiru. Sama juga dengan kita, itu mudah ditiru. Karena apa? Karena beliau hidupnya sama dengan kita rata-rata. Hari ini kenyang, besok lapar, hari lapar, besok kenyang. Alasannya apa? Ya Allah supaya saya kalau kenyang bisa bersyukur. Makanya kan ketika Sayyidina Ali, saya lupa entah Sayyidina Ali, ketika beliau sudah dimakamkan gitu, baru dimakamkan, beliau berkata kurang lebih begini, wahai kecintaanku katanya, wahai makhluk mulia yang tidak pernah kenyang perutnya. Bayangin. Ya mungkin orang berkata, berselawat jangan mengharap urusan dunia. Masa berselawat pengen dapat makanan, masa berselawat pengen dapat kekayaan. Yalah buat yang ngomong itu ketika dia gak pernah ngerasain betapa susahnya orang kelaparan. Nah begitulah. Maka ketika itu beliau yang kita cerita ini, kita sebutlah Pak Haji kan sudah lebih makmur, jauh lebih makmur saat ini. Cuma ya begitulah manusia kan, seperti dibilang sama Ice itu, kalau yang hidup-hidup tahun 80-an kan tahu tuh disebut apa, ketika Engkang sudah mulai berjaya hidup di Jakarta, sudah mulai lupa dengan dulu waktu kita di desa. Waktu kita makan dikasih sama mertua, itu udah nggak inget lagi. Nah, itulah makanya Rasulullah selalu waspada dengan cara apa? Hari ini saya kenyang, besok lapar. Hari ini saya lapar, besok kenyang. Supaya kita terus waspada. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah. Bahkan itu malaikat, kalau mengantarkan wahyu, malaikat Jibril itu duduk seperti minta izin dulu sama Rasulullah mau masuk. Duduknya seperti duduk para hamba di depan Rasulullah. Tapi beliau selalu apa? Wahai sahabatku, jalanlah di depan. Biar di belakang malaikat muqarrabin yang di belakang saya. Bukannya saya di depan, diiring-iring, bukan seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Biarlah hari ini saya lapar, supaya saya ngerasain betapa sakitnya orang yang lapar. Itulah contoh. Makanya Rasulullah selalu disebut sebagai suri tauladan yang terbaik. Yang muji bukan manusia, Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Begitulah. Bahkan Rasulullah ada suatu doa yang kita mungkin gak mau ngamalin. Selalu kita Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Wahai Allah yang maha mulia, berikanlah saya kekayaan. Tapi Rasulullah doanya begini. Allahumma ahyini miskinan. Wahai Allah, hidupkan saya menjadi orang miskin.
dan kumpulkan saya bersama orang miskin dan matikan saya bersama orang miskin. Ya baca aja kalau mau. Nah, begitulah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Ini kan jadi ceritanya tentang ketika beliau ini bertapa, ketika saya sebutlah Pak Haji ini, ketika Pak Haji ini bertapa dari masih beliau muda-muda. Tapi bukan karena bertapanya, tapi karena sejak saat itu kan udah beliau sudah mengaji kepada guru-guru. Saya pernah juga melihat itu kan di pengajian itu, sehingga berubahlah lama-lama pikirannya untuk lebih ke arah yang diajarkan oleh Islam gitu, sampai beliau udah berdua kali pergi haji dan juga sudah lebih dekat kepada Allah, mungkin begitu ya. Itu kan saya nggak tahu apa yang dibaca tapanya. Cuma yang mau kita bilang adalah luar biasa jauhnya, luar biasa panjangnya perjalanan beliau ini untuk mencapai ke tempat yang lebih baik. Cuma begini, waktu itu mungkin ya yang saya sebut ya mungkin karena ajaran Islam belum sempurna sampai ke telinga kita. Bukan ajaran Islam yang belum sempurna, tapi kita menerimanya belum sempurna. Kalau zaman dulu kan paling-paling ada radio. Kalau zaman sekarang kan apa aja ada, sehingga penyampaian Islam lebih cepat, lebih sempurna sampai kepada kita. Nah, kalau kan disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang bertahajud, sholat malam itu akan ditempatkan di maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Pokoknya di mana aja dia ada di tengah masyarakat, dia akan ditaruh di maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Kalau dia bekerja di suatu tempat, ditempatkan di tempat yang lebih enak daripada kebanyakan orang, begitu kan. Di tengah masyarakatnya juga begitu. Nah, demikianlah ketika selesai beliau itu bertapa, lalu terus berusaha sehingga usahanya menjadi maju. Bukan karena bertapanya, tapi memang karena Allah sudah menghendaki seperti itu. Sehingga waktu itu saya tengok beliau juga membaca surat Al-Waqiah, dan juga ada beberapa kalimat salawat yang dibacanya ketika sholat maghrib. Karena saya tengok itu kalau dari maghrib itu berduduk berzikir di musola sampai isya, dan selama lebih dari 40 tahun itu dilakukan. Kalau nggak belanja ke pasar yang jauh, itu melakukan itu tuh. Terus saja dari maghrib sampai isya itu istiqomah 40 tahun lebih itu dilakukannya. Karena saya juga ada di situ gitu kan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, dan kisah nyata ini, kisah yang terjadi nostalgia pada tahun 80-an, 1970-an, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Karena sesuatu itu bisa terjadi kepada kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.